Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Kurang semangat nih. Kalau misalnya ibu bilang, apa kabar semuanya? Kalian bisa jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, baik ibu coba ya. Apa kabar semuanya? Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan memberitahu kalian nih poin-poin apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama yaitu pengertian tujuan pendidikan Islam. Dan yang kedua, klasifikasi tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, fungsi tujuan pendidikan Islam. Dan yang keempat, yaitu tujuan pendidikan Islam menurut para tokoh. Baik, langsung saja kita membahas poin yang pertama, yaitu apa sih pengertian tujuan pendidikan Islam? Nah, sebelum langkah jauh, kita sebaiknya mengerti dulu apa sih itu pengertian tujuan. Nah, jadi pengertian tujuan adalah batas akhir yang dicita-citakan dan yang dijadikan sebagai pusat perhatian untuk dicapai. Sedangkan pengertian tujuan pendidikan adalah batas akhir yang dicita-citakan melalui suatu usaha pendidikan. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu klasifikasi tujuan pendidikan. Jadi klasifikasi tujuan pendidikan Islam ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga ada tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah mata kuliah, mata pelajaran, atau bidang studi. Nah, contohnya mahasiswa memiliki wawasan dan pengetahuan tentang konsep dasar dan sistem pendidikan. Dan yang keempat ada tujuan instruksional, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, tujuan instruksional ini dibagi menjadi 2, yaitu ada umum dan khusus. Tujuan instruksional umum yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pokok bahasan dari setiap materi ajar. Yang kedua ada tujuan institusional, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan, baik dari tingkat dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Nah, contohnya ini seperti menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan Islam, ilmu teknologi, dan seni. Sedangkan tujuan instruksional khusus yaitu tujuan operasional yang ingin dicapai oleh setiap sub pokok bahasan dari materi ajar di setiap proses pembelajaran telah dilangsungkan. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu ada fungsi tujuan pendidikan. Fungsi tujuan pendidikan Islam sini ada 4. Yang pertama yaitu mengarahkan perbuatan mendidik. Yang kedua, mengakhiri usaha pendidikan. Dan yang ketiga, membatasi lingkup suatu usaha pendidikan. Dan yang keempat, yaitu memberi semangat dan dorongan untuk melaksanakan pendidikan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu tujuan pendidikan Islam menurut para tokoh. Menurut Tommy Al-Syaibani, terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan individual yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, dan yang kedua tujuan sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, dan yang ketiga yaitu tujuan profesional, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, tujuan tertinggi tercapainya akhlak yang sempurna yaitu terdapat di Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
Selanjutnya, menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, tujuan umum menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat di Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar manusia beribadah kepadaku. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, tujuan lengkap kesempurnaan hidup manusia di dunia dan di akhirat yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Selanjutnya yaitu tujuan akhir, menjadikan manusia sebagai makhluk yang bertakwa dan meninggalkan dalam keadaan beragama Islam. Terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, itulah pemaparan materi tentang tujuan pendidikan Islam. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.